Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasra 'abdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ramadan erat sekali kaitan dengan berdoa, dengan berbanyak berdoa. Ayat-ayat Ramadan ternyata di antaranya termaktub satu ayat tentang perintah untuk berdoa atau keberadaan kita bersama Allah kaitan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu ayat ke-186 surah Al-Baqarah, yang sebelumnya tentu kita sering mendengar tentang As-Siyam 183. Jadi kenapa Allah iringi ayat doa ini dalam ayat Ramadan? Ternyata mengisyaratkan atau memerintahkan kita untuk memperbanyak berdoa di bulan Ramadan melebihi dari bulan-bulan lain. Kita tidak mungkin hidup tanpa doa, sebagaimana pentingnya nafas dalam kehidupan. Juga selain doa, istighfar. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ikhlas misalnya menjelaskan tentang dirinya, keesaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah lanjutkan dengan perintah berdoa atau keadaan posisi Allah untuk menerima pintaan hamba. Allah Samad. Ini juga mengisyaratkan kita sangat bergantung kepada Allah. Ini hubungan antara Allah dengan keesaan, dengan doa dengan kita. Di beberapa ayat Al-Quranul Karim kaitan dengan Ramadan, kita diisyaratkan atau diperintahkan, digalakkan untuk memperbanyak doa, terutama di waktu-waktu yang mustajabah, misalnya berbuka dan sahur. Memang selama Ramadan, selama orang berpuasa, ini sepanjang siang akan mustajabah doa. Lebih mustajabah lagi dikala sahur. Di sahur juga kita dituntun untuk banyak istighfar. Beberapa ayat Al-Quran mengisyaratkan tentang sahur atau ashar, waktu untuk makan atau ibadah lain, termasuk menu sahur. Di dalam salah satu ayat surah Al-Zariyat, Allah memerintahkan atau menggambarkan tentang orang yang akan masuk surga, orang yang takwa, muttaqin. Yang muttaqin ini pun harapan dari Ramadan. Orang itu antara lain adalah yang rajin beristighfar waktu sahur. Wa bil asharihum yastaghfirun. Elok sekali kalau selama berbuka dan juga sahur kita banyak berdoa, bukan banyak memperbincangkan tentang menu dan lain-lain. Setengah jam lebih kurang sebelum sirine, kalau bahasa kita, sebelum azan subuh itu bagus sekali untuk memanjatkan kepada Allah apapun pintaan kita, hajat kita, juga istighfar yang tidak ada di waktu-waktu lain, karena ini juga masuk dini hari yang Allah Subhanahu wa taala juga nyatakan atau janjikan sangat mustajabah doa apapun yang kita minta di waktu itu. Tidak hanya bulan Ramadan, tentu ini hari menjelang subuh itu terutama akan makbul sekali apa yang kita minta. Apalagi bulan Ramadan, serta kita bangun dan menyantap atau menikmati menu sahur. Bagaimana bisa kita di samping menikmati menu sahur juga memperbanyak doa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam salah satu firman Allah surah Ali Imran digambarkan tentang janji Allah kepada orang yang muttaqin, yaitu yang rajin meminta ampun di waktu sahur. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Ashar ini juga kaitan dengan sahur atau waktu sahar. Bagaimana, atau ada yang bertanya supaya doa cepat makbul. Kita tahu banyak sekali waktu dan cara atau pihak untuk lebih diterima, lebih mudah peluang untuk diterima doa oleh Allah lebih banyak, termasuklah
ketika kita berjamaah, ketika kita di tempat majelis, ketika hari Jumat sepanjang hari antara dua khutbah, ketika khatib duduk di mimbar, antara adzan dan iqamat, sepanjang azan, habis salat, termasuk doa yang mustajabah adalah doa orang-orang yang terzalimi saat perang berkecamuk, doa ayah kepada anak, doa anak kepada ayah, termasuk doa seseorang kepada orang lain tanpa diketahui oleh orang yang didoakan. Ini salah satu rahasia supaya doa kita yang selama ini mungkin kita merasa tidak diterima atau belum diterima oleh Allah, coba kita ubah supaya doa kita jangan hanya untuk kita, untuk saya, tapi juga kepada saudara-saudara kita. Insya Allah malaikat akan mendoakan kita. Doa malaikat insya Allah istajabah, mustajab atau istajabah. Mudah-mudahan apa yang Allah syaratkan dalam beberapa ayat yang kita kutip tadi bisa kita amalkan dan renungkan di bulan suci ini. Kita berbanyak doa di bulan Ramadan yang sudah fase kedua ini. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.